Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus Lau dengan NIM 2018 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat tambang yang biasa digunakan dalam proses eksplorasi. Yang pertama, dump truck. Dump truck adalah alat yang digunakan untuk memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh, yaitu dari jarak 500 meter atau lebih. Muatannya diisi oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar, alat ini bekerja sendiri. Material-material tersebut biasanya material yang dieksplorasi. Beberapa karakteristik dari dump truck. Yang pertama, dump truck yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan material. Yang kedua, dump truck dilengkapi dengan ramp hidrolik yang terdapat di bagian depan atau bawah bodi dump truck. Yang berikut tipe on highway, muatannya lebih kecil dari 20 meter. Yang berikut tipe dump truck. Yang pertama, tipe pembuangan belakang atau 2 poros atau reel dump truck. Pada umumnya memiliki 2 poros, 3 poros pada ukuran yang sangat besar atau padat, jenis truk articulate. Kerangka keras dengan bodi berat, poros kemudi depan, roda tunggal di poros depan, dan roda ganda di bagian belakang. Dengan kapasitas 50-350 ton dan tegangan 450-3000 HP, serta bobot alat yaitu 26-236 ton. Yang berikut tipe dump truck penumpahan bawah atau bottom dump. Tipe ini dikenal dengan bottom dump. Bagian bawah dari bak memiliki akses yang dapat dibuka dan ditutup. Pembongkaran muatan pada truk jenis ini dilakukan pada saat posisi truk sedang bergerak. Tipe dump truck ini berkapasitas 70-180 ton dan tenaga 420-1450 HP dan memiliki bobot alat yaitu 41-106 ton. Yang berikut operasi dump truck. Dump truck ditempatkan pada posisi yang optimal dari siklus edar mesin penggali. Dump truck sendiri memiliki siklus produksi dan diserasikan mesin penggali. Siklus pengangkutan terdiri atas waktu percepatan dan perlambatan, operasi pada kemiringan jalan, lalu lintas, kapabilitas rimpul truk, dan jarak angkut. Dump truck digunakan untuk mengangkut material ke hopper atau stroke pillar. Penumpahan ke stroke pillar umumnya dilakukan pada ketinggian rendah. Dump truck juga digunakan untuk mengangkut batu bara langsung menuju PLTU dan mengangkut hasil pembakaran PLTU untuk dibuang ke pembuangan tambang. Yang berikut penggunaan alat dump truck. Mesin penggerak dump truck akan memutar poros penggerak, kemudian transmisi roda gigi yang diatur oleh headland gigi ini memuat roda-roda dump truck untuk berjalan dan memindahkan muatan. Pada saat penumpahan muatan dengan mengangkat bak, dump truck menggunakan sistem hidrolik. Sistem ini merupakan pemindahan daya dengan menggunakan zat cair atau fluida sebagai perantaranya. Sistem hidrolik merupakan pengubahan tenaga dari tenaga hidrolik menjadi mekanis. Yang berikut proses pengangkutan dan pemuatan yang terdiri dari loading atau pengangkutan, dumping atau pembongkaran atau dan healing yaitu pengangkutan. Ini merupakan dimensi dump truck atau bagian-bagian dump truck. Yang bagian kanan menjelaskan sifat-sifat dump truck atau bagian-bagian dump truck yang terdapat pada gambar. Bagian-bagian dari dump truck yang pertama yaitu canopy spill girth yang nomor 1, dan yang nomor 2 yaitu dam body atau body dari dump truck. Yang ketiga yaitu rock ejector, dan kemudian yang keempat adalah final drive. Yang keempat yaitu rail wheel. Yang kelima rail wheel. Yang keenam hoist cylinder. Yang ketujuh hydraulic tank. Yang kedelapan yaitu front wheel. Pertimbangan pemilihan dump truck. Yang pertama, tipe truk yang digunakan pada kondisi, lokasi, dan persyaratan tambang, yaitu yang pertama, karakteristik material, sifat abrasif, bobot isi, faktor pengembangan, ukuran batuan. Yang kedua, alat muat yang meliputi tinggi penumpahan, jangkauan, kesulitan pemuatan. Yang ketiga,
syarat jalur pengangkutan. Yang keempat, ruang manuver. Dan yang kelima yaitu kondisi penumpahan. Yang berikut faktor-faktor dalam penentuan biaya. Yang pertama, harga alat. Yang kedua, nilai sisa. Yang ketiga, usia alat. Yang keempat, bunga. Yang kelima, asuransi, pajak, konsumsi BBM, pelumas, oli, gemuk, filter, dan lain-lain. Biaya penggantian ban, pemeliharaan, dan upah operator. Yang berikut faktor penentuan produksi. Yang pertama, faktor pengembangan, bobot isi, kemiringan jalan, tahan gulir, jarak angkut, tikungan, lalu lintas, kecepatan maksimum, efisiensi kerja, ketersediaan mekanis, tenaga mesin, dan karakteristik transmisi. Itu merupakan faktor-faktor penentu dari produksi. Alat yang berikut adalah dozer. Definisi dan karakteristik dozer. Jenis peralatan konstruksi atau biasa disebut alat berat atau construction equipment. Bertipe traktor menggunakan truk atau rantai serta dilengkapi dengan pisau, dikenal dengan blade, yang terletak di depan. Diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material atau tanah seperti pasir. Selain blade sebagai perlengkapan standar, pada sisi belakang bulldozer biasa dipasang perlengkapan tambahan berupa ripper untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade, biasanya untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang berikut winch untuk menarik material, sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Yang berikut definisi dan karakteristik berikutnya, yaitu umumnya digunakan di pekerjaan pertambangan batu bara untuk peralatan tanah, menggal dan menumbuhkan pohon saat proses fence cleaning. Yang berikut tipe yang banyak digunakan adalah Komatsu dan Caterpillar. Berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat pada dozer, yaitu ada blade atau lift, kemudian lift slider, work lamp, muffle, pressure liner, kabin, roof canopy, full tank, dan berikutnya sampai nomor 22 yaitu setting edge. Tipe-tipe dozer yaitu ada dua. Yang pertama, jalan dengan menggunakan rantai atau crawler dozer, dan berjalan dengan menggunakan ban atau wheel dozer. Ada beberapa fungsi dozer. Yang pertama, earth moving atau dozing, dari perintisan dan pembersihan lahan, pengupasan OB. Yang berikut grading dan leveling, lereng tambang. Yang berikut pengumpan beban berjalan. Yang berikut tripping untuk loader. Yang kedua, ripping, pekerjaan menghancurkan dan pelepasan material keras. Yang berikut kedalaman ripping biasanya dibatasi kekuatan dozer. Yang ketiga, passing, yaitu mendorong scraper ketika loading. Yang berikut mendorong scraper dan truk ketika transportasi pada kemiringan curam. Dan yang berikut mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Yang keempat, utility work atau tugas khusus atau aktivitas pemeliharaan, terdiri dari store filling and blending, drainage work, parit and kolam. Yang berikut pembuangan salju dan pemeliharaan jalan. Ini merupakan penggunaan dozer dalam pengerjaannya, yaitu tripping and feeding dan earth moving. Ini merupakan tipe-tipe pisau yang digunakan oleh dozer. Yang pertama, angling blade. Yang berikut dredge blade. Yang berikut torsion blade. Dan yang terakhir, universal blade. Yang ketiga, scraper. Yang pertama karakteristik scraper, yaitu peralatan yang cukup unik karena kemampuannya dalam menggali material dengan ketebalan relatif tipis, mengangkut hingga jarak tertentu, serta menumpahkannya. Sudah digunakan sejak 80 tahun lalu. Ban karet bergerak sendiri atau self-propelled, mesin bertegangan tinggi, beberapa mampu membawa beban hingga 55 meter kubik, kemampuannya manuver tinggi.
yang berikut scraper. Yang pertama elevating, mesin tunggal terletak di depan. Yang kedua penggerak poros di depan atau beroda dua. Yang berikut elevator di atas, pemotongan berfungsi membantu pembuatan. Yang berikutnya kapasitas 13 sampai 38 ton atau 1,4 sampai 26 meter kubik. Yang berikut tenaganya memiliki tenaga 150 sampai 550 HP. Yang berikut tender elevating, memiliki ciri-ciri mesin ada dua, satu di depan dan satu di belakang. Yang berikut penggerak poros ganda 4 roda. Yang berikut kapasitas 19 sampai 38 ton, yaitu 12 sampai 26 meter kubik. Yang berikut tenaga yaitu 280 sampai 700 HP. Yang berikut tipe scraper yang standar atau single engine dengan memiliki ciri-ciri mesin tunggal terletak di depan, penggerak poros di depan atau dua roda. Yang berikut kapasitas 24 sampai 64 ton atau 15 sampai 41 meter kubik dan memiliki tenaga 325 sampai 615 HP. Tipe scraper yang terakhir yaitu tandem atau dual engineer, memiliki ciri-ciri mesin ada dua, satu di depan dan satunya di belakang, penggerak poros ganda atau memiliki 4 roda, kapasitas 24 sampai 52 ton atau 15 sampai 38 meter kubik dan memiliki tenaga 288 sampai 950 HP. Yang berikut operasi dasar dari scraper, yaitu menggali material dan mengangkutnya hingga jarak tertentu. Pemuatan scraper dilakukan dengan cara menurunkan pisau, memotong lebih rendah dari level roda depan sehingga mencapai ketebalan tertentu dari lapisan material. Setelah mengangkut terisi, maka level mangkuknya dinaikkan dan apron yang berfungsi sebagai gerbang vertikal akan diturunkan hingga menutup depan mangkuk sehingga material tidak akan jatuh. Yang berikut penggunaan scraper, yaitu pengupasan tanah pucuk, reklamasi atau leveling dan counting, yaitu pengupasan tanah penutup. Yang berikut pengupasan biji dan atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Yang berikut pengupasan parting. Yang berikut karakteristik umum, yaitu tenaga penggerak torsi menggerakkan alat melalui 2 atau 4 roda. Yang berikut kontrol setir dilakukan silinder hidrolik. Yang berikut menaikkan atau menurunkan mangkuk menggunakan silinder hidrolik. Yang berikut elevator untuk jenis tertentu digerakkan oleh motor hidrolik. Yang berikut yaitu komponen-komponen scraper, yaitu ada traktor, ghost head, snapper bone, steering cylinder, bound cylinder, ejector, apron cylinder, apron rods, rear engineer, rear wheel drive, dan seterusnya. Yang berikut faktor pemilihan akar scraper. Yang pertama, produksi alat, yaitu swell faktor, bobot isi, kemiringan jalan, rolling resistance, jarak angkut, kecepatan maksimum, efisiensi kerja, ketersediaan mekanis, tenaga atau HP, dan tipe scraper. Yang kedua, perhitungan biaya, yang meliputi harga alat, nilai sisa, usia alat, bunga asuransi, pajak, konsumsi bahan bakar, pelumas seperti oli atau filter dan lain-lain, upah operator, biaya ban, biaya pisau pemotong, dan pemeliharaan alat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian yang menonton video ini. Terima kasih.